Dokter dan teman klinisi, kita akan mulai mempelajari farmakogenomik dan memulai modul kita dengan menelaah topik yang berjudul Essential of Pharmacogenomics. Terdapat fakta yang cukup menarik. Saat ini, berdasarkan literatur atau studi yang dilakukan di Singapura, ternyata 50.000 kejadian efek samping obat yang terjadi di Singapura menghabiskan biaya yang cukup besar, yaitu sampai 240 juta Singapura dolar per tahunnya. Dan fakta lainnya adalah 8% dari kasus rawat inap di negara tersebut disebabkan oleh efek samping obat. Selanjutnya, terdapat fakta menarik juga, ternyata hanya 50% yang memberikan hasil positif atau hasil sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, bisa kita lihat di slide yang terdapat di layar, beberapa golongan obat yang dapat menyebabkan atau cukup sering menyebabkan terjadinya efek samping obat. Mulai dari obat untuk tata laksana kasus kardiovaskular, sampai obat untuk mengatasi masalah kesehatan lainnya, seperti gastrointestinal system organ disorder. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi resiko seseorang mengalami efek samping obat atau profil keamanan dari penggunaan obat dan juga keberhasilan terapi. Dalam hal ini adalah efektivitas obat. Mulai dari usia pasien yang beragam, newborn, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, tentunya akan mempengaruhi farmakokinetik maupun farmakodinamik obat. Hal tersebut juga akan mempengaruhi keberhasilan terapi dan resiko seseorang mengalami efek samping obat. Lalu juga ada faktor jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan juga memiliki resiko yang berbeda terhadap kejadian efek samping obat maupun mempan tidaknya minum obat. Lalu ada faktor suku dan ras, dalam hal ini adalah etnis. Dilanjutkan lagi dengan faktor seperti penyakit yang diderita oleh pasien, di mana pasien bisa mengkonsumsi lebih dari satu obat yang memungkinkan adanya interaksi, baik interaksi farmakokinetik maupun farmakodinamik yang menyebabkan seseorang beresiko mengalami efek samping obat lebih besar atau malah minum obat tapi tidak efektif alias tidak mempan. Dan terakhir, faktor genetik yang dapat kita telaah atau kita evaluasi melalui pemeriksaan farmakogenomik. Pada slide ini, saya mau menjelaskan terkait dengan konsep personalized medicine, di mana dokter dan teman-teman klinisi dapat mempertimbangkan berbagai banyak faktor yang sifatnya personal untuk setiap pasien ketika mau meresepkan obat. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi, juga resiko terjadinya efek samping obat. Dalam hal ini, berbeda dengan konsep pengobatan konvensional, di mana satu obat dengan dosis yang sama dapat diberikan untuk beberapa pasien dengan kondisi yang sama atau untuk mengatasi masalah kesehatan yang sama. Tentunya tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat personal. Lewat pemeriksaan farmakogenomik, kita mengevaluasi hal yang bersifat personal, yaitu profil genetik seseorang yang mempengaruhi bagaimana tubuh memetabolisme obat, bagaimana enzim, transporter, reseptor, atau aktivitas senyawa yang mempengaruhi nasib obat di badan. Yang tentunya bisa berbeda antar satu individu dengan individu yang lain karena adanya perbedaan faktor profil genetik. Di sini kita dapat melihat di mana letak atau peran penting dari pemeriksaan farmakogenomik dengan pendekatan atau dengan kita memahami lebih jauh mengenai variasi farmakokinetik dan farmakodinamik yang dipengaruhi oleh banyak hal. Sebagai dokter, teman-teman klinisi tentunya dapat memberikan peresepan obat yang lebih aman dan lebih efektif untuk setiap pasien. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi, termasuk profil keamanan obat. Profil genetik dapat mempengaruhi farmakokinetik maupun farmakodinamik obat. Namun, tentunya hasil pemeriksaan farmakogenomik bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk menentukan dosis maupun aturan pakai dalam pemberian obat. Bisa kita lihat pada slide ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi termasuk resiko seseorang mengalami efek samping obat. Ada usia, jenis kelamin, penyakit yang diderita, underlying disease, fungsi organ yang bervariasi yang dapat disebabkan karena penyakit maupun hal-hal lain yang tentunya harus diketahui oleh seorang dokter ketika mau memutuskan obat mana yang diresepkan, termasuk juga menentukan dosis dan regimen terapi. Namun kita tahu profil genetik juga memiliki peran penting dalam hal ini, yang tentunya apabila sudah diketahui lebih awal, dokter dan teman-teman klinisi dapat memberikan obat
termasuk juga menentukan dosis terapi dan aturan pakai dengan lebih tepat. Harapannya adalah efektivitas dapat lebih baik dan profil keamanan dari pemberian obat juga dapat lebih baik. Polimorfisme pada gen dapat mempengaruhi aktivitas enzim pemetabolisme yang dapat terdeteksi lewat pemeriksaan farmakogenomik, sehingga dokter dan teman-teman klinisi dapat mengelompokkan pasien berdasarkan aktivitas enzim pemetabolismenya, yang tentunya dipengaruhi oleh profil genetik. Di sini ada 4 kategori, mulai dari normal metabolizer, di bawah nilai normal ada intermediate dan poor metabolizer. Di atas nilai normal ada ultra rapid metabolizer. Perbedaan aktivitas enzim metabolisme ini dapat mempengaruhi kadar obat di dalam darah yang berdampak pada perbedaan resiko efek samping obat pada setiap individu maupun mempan tidaknya minum obat yang kita sebut sebagai efektivitas. Efek samping yang terjadi pada pasien yang mendapatkan obat atau diresepkan obat oleh dokter, termasuk juga efektivitas daripada obat yang diresepkan oleh dokter, dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam hal ini bisa dipengaruhi oleh dosis obat yang diresepkan oleh dokter. Teruntuk untuk efek samping obat dapat terjadi tanpa dipengaruhi oleh dosis obat. Ada faktor lain juga yang perlu dokter dan teman-teman klinisi perhatikan. Dalam hal ini adalah bentuk obat yang diberikan. Apakah diberikan dalam bentuk prodrug sehingga perlu diaktifkan oleh enzim pemetabolisme sehingga obat tersebut dapat memberikan efek terapi kepada pasien yang mengkonsumsi obat tersebut, atau memang obat tersebut sudah diberikan dalam bentuk aktif. Yang umumnya tujuan daripada enzim pemetabolisme bekerja pada obat tersebut adalah untuk merubahnya menjadi bentuk yang tidak aktif dan dapat dibuang atau diekstraksikan dari dalam tubuh. Di sini, lewat pemeriksaan farmakogenomik, kita dapat menelaah bagaimana aktivitas enzim pemetabolisme dan pengaruhnya terhadap masing-masing obat. Sehingga kita akan mendapatkan informasi obat mana yang direkomendasikan dan obat mana yang tidak direkomendasikan karena beresiko menimbulkan efek samping atau mengalami kegagalan terapi ketika diberikan kepada pasien. Pada slide ini, kami ingin memperlihatkan bagaimana pemeriksaan farmakogenomik dapat membantu dokter dan teman klinisi mendapatkan informasi terkait resiko seseorang mengalami efek samping obat karena variasi genetik. Bisa kita lihat pada slide bahwa obat allopurinol, salah satu obat yang cukup sering diresepkan, tidak direkomendasikan meskipun diberikan pada dosis sesuai panduan tata laksana karena adanya variasi genetik yang menyebabkan pasien ini beresiko mengalami efek samping obat yang jauh lebih besar. Pada slide ini, kami ingin menginformasikan kepada dokter dan teman-teman klinisi bagaimana variasi pada aktivitas enzim pemetabolisme yaitu sitokrom P452D6 dapat mempengaruhi resiko seseorang mengalami efek samping obat, khususnya adalah obat doxepin yang merupakan obat antidepresan. Sebagai contoh, pada kelompok poor metabolizer sitokrom P452D6, obat doxepin akan dimetabolisme lebih lambat atau diubah menjadi bentuk tidak aktifnya menjadi lebih sulit atau lebih lambat. Alhasil, kadar obat aktif lebih banyak berada di dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan resiko seseorang mengalami efek samping lebih besar dibandingkan kelompok normal metabolizer. Berbeda dengan yang sebelumnya, di sini kita bisa melihat aktivitas enzim pemetabolisme sitokrom P452D6 yang masuk dalam kategori ultra rapid metabolizer meningkatkan resiko seseorang mengalami efek samping obat pada pemberian kodein karena obat dimetabolisme menjadi lebih cepat dan berada dalam bentuk aktif lebih banyak. Alhasil, meningkatkan resiko seseorang mengalami efek samping obat. Berikut adalah beberapa literatur atau rekomendasi yang kami gunakan dalam hal pemeriksaan farmakogenomik. Salah satunya adalah CPIC, konsorsium yang menjembatani penelitian atau studi klinis terkait pemeriksaan farmakogenomik dan aplikasinya dalam praktek klinis sehari-hari. Selain CPIC, kita juga bisa melihat di sini ada PharmGKB dan beberapa asosiasi seperti AHA. Pemeriksaan farmakogenomik yang merupakan salah satu pemeriksaan penunjang dapat membantu dokter dan teman-teman klinisi dalam praktek sehari-hari, khususnya ketika mau meresepkan obat. Dengan mengetahui lebih dulu terkait resiko seseorang mengalami efek samping obat maupun kemungkinan keberhasilan terapi yang disebabkan karena variasi pada profil genetik, tentunya kita dapat memberikan obat dengan dosis yang lebih tepat, regimen terapi yang lebih tepat, menurunkan resiko terjadinya efek samping obat,
yang nantinya akan mempengaruhi biaya pengobatan dan keberhasilan terapi. Apakah pemeriksaan farmakogenomik dapat dilakukan pada individu atau seseorang yang sehat dan tidak menderita penyakit? Jawabannya adalah iya. Pemeriksaan farmakogenomik dapat dilakukan pada individu yang sehat maupun pada mereka yang sakit atau membutuhkan tata laksana farmakoterapi, sehingga dokter dan teman-teman klinisi dapat mengetahui pilihan obat, dosis, dan regimen terapi yang paling tepat, dengan tujuan mengurangi resiko terjadinya efek samping obat dan memperbaiki efektivitas daripada setiap pemberian obat.